Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and hello everyone. Welcome back to our English class for grade 8 in the first semester. Untuk pembelajaran hari ini merupakan pertemuan yang ke-5 dan kita masih akan membahas tentang bab 1. So today we will learn about the last point in the first chapter, yaitu to tell what we or other people think of something. So, how to tell what we or other people think of something itu artinya bagaimana memberitahukan apa yang kita atau orang lain pikirkan tentang sesuatu. Jadi, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar bagaimana cara untuk memberitahukan pemikiran kita atau orang lain mengenai sesuatu. Nah, pemikiran itu kita sebut dengan pendapat. Nah, pendapat dalam bahasa Inggris kita sebut dengan opinion. Nah, berikut merupakan beberapa contoh ekspresi untuk meminta pendapat orang lain. Untuk meminta pendapat atau asking for opinions. Contoh yang pertama, what do you think about blah blah blah? What do you think about blah blah blah? Apa yang kamu pikirkan tentang titik-titik? Contoh yang kedua, how do you feel about blah blah blah? How do you feel about blah blah blah? Bagaimana perasaanmu tentang blah blah blah? Titik-titik-titik. Contoh selanjutnya, do you think blah blah blah? Do you think blah blah blah? Menurut kamu titik-titik-titik. Kemudian, contoh selanjutnya, what is your opinion on blah blah blah? What is your opinion on blah blah blah? Apa pendapatmu tentang titik-titik-titik? Nah, contohnya misalnya, what do you think about this book? What do you think about this book? Apa yang kamu pikirkan tentang buku ini? Contoh selanjutnya, how do you feel about spicy food? How do you feel about spicy food? Bagaimana perasaanmu tentang makanan pedas? Maksudnya adalah bagaimana pendapat kamu tentang makanan pedas? Contoh selanjutnya, do you think this room is clean? Do you think this room is clean? Menurut kamu, apakah ruangan ini bersih? Kemudian, contoh yang terakhir misalnya, what is your opinion on my dress? What is your opinion on my dress? Apa pendapatmu tentang gaun saya? Kemudian selanjutnya adalah bagaimana memberi pendapat atau giving opinions. Contoh ekspresinya misalnya, I think bla bla bla. I think bla bla bla. Yang artinya saya pikir titik-titik. Kemudian contoh selanjutnya, I'm sure that bla bla bla. I'm sure that bla bla bla. Saya yakin bahwa titik-titik. Kemudian contoh selanjutnya, I don't think so. I don't think so.
yang artinya saya tidak berpikir begitu atau saya tidak berpikir demikian. Di mana jika seseorang mengatakan ini artinya dia tidak sependapat dengan kita. Kemudian, untuk memberi pendapat, contoh yang terakhir, in my opinion, bla bla bla. In my opinion, yang artinya menurut pendapat saya, titik-titik. Nah, untuk contoh yang pertama dalam memberi pendapat, misalnya, I think your dress is beautiful. Saya pikir gaunmu cantik. Kemudian, contoh yang kedua, I'm sure that you are smart. I'm sure that you are smart. Saya yakin bahwa misalnya, kamu pintar. In my opinion, kemudian, study together is better than study alone. In my opinion, study together is better than study alone. Menurut pendapat saya, belajar bersama lebih baik dibanding belajar sendiri. Simak contoh percakapan berikut. Contoh yang pertama, I think the noodle is too salty. I think the noodle is too salty. Saya pikir mie ini terlalu asin. Kemudian, temannya memberi pendapat dengan mengatakan, I don't think so. I don't think so. It's nice. Saya tidak berpikir begitu. Ini enak. Atau ini bagus. Kemudian, contoh selanjutnya, Benny, do you think English is easy or difficult? Benny, do you think English is easy or difficult? Kemudian, temannya memberi pendapat dengan mengatakan, I think it's easy. I love English. I think it's easy. I love English. Jadi, temannya tadi bertanya, meminta pendapat kepada Denny. Apakah dia pikir bahasa Inggris mudah atau sulit? Kemudian, Benny memberi pendapat dengan mengatakan bahwa dia berpikir itu mudah. Dia menyukai bahasa Inggris. Jadi, dari kedua contoh sudah diperlihatkan bagaimana memberi pendapat ketika kita setuju dengan pendapat orang lain atau ketika kita tidak setuju dengan pendapat orang lain. Selanjutnya, tugas kalian adalah mengerjakan dua soal berikut. Soalnya adalah pilihan ganda, ABC. Silahkan kalian pilih jawaban yang paling tepat untuk menjawab pertanyaan yang ada di sebelah kiri. Pertanyaan nomor 1, what do you think about the test of Paleko? What do you think about the test of Paleko? Pilihan jawabannya A, I don't think so. I don't like English. B, I think Paleko has an amazing spicy taste. C, I think the taste is very sweet. Jadi kalian pilih jawaban yang paling benar di antara ketiga jawaban ini yang cocok untuk menjawab pertanyaan yang di sebelah kiri. Soal nomor 2, the coronavirus is very dangerous. What do you think about that? Silahkan kalian pilih jawabannya apakah A, I think so too,
That's why we have to using mask. Atau B, I'm sure that it's very wonderful. Atau C, in my opinion, he is smart and humble. Silahkan kalian catat soal dan jawabannya, kemudian dikirim ke WhatsApp pribadi saya. Cukup sekian materi pembelajaran kita hari ini. I think that's all. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.